Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi dalam kuliah biokimia yang merupakan pembelajaran daring kolaboratif antara Unimuda dan Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, halo mahasiswa farmasi D3 Universitas Muhammadiyah Gresik dan mahasiswa farmasi S1 Unimuda Sorong. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait protein. Oke, kita akan masuk ke pendahuluan. Kira-kira apa sih protein itu? Protein merupakan suatu makromolekul yang sangat penting, gitu ya. Teman-teman kemarin belajar terkait enzim, itu juga merupakan protein. Nah, protein terdiri dari beberapa rangkaian asam amino, di mana ikatan-ikatan asam amino itu disebut ikatan peptida, ya. Ikatan peptida di mana ada urutan-urutannya. Sedangkan asam amino merupakan suatu unsur penyusun senyawa-senyawa protein yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, gitu. Jadi protein terdiri dari beberapa asam amino gitu, ya. Kalau suatu ikatannya banyak disebut polipeptida. Nah, di sini misalnya ada insulin. Insulin itu juga merupakan protein. Teman-teman sudah nggak asing ya dengan namanya insulin, gitu, yang mengubah gula menjadi suatu energi, glukosa menjadi suatu energi, ya. Di sini asam amino Ibu berikan kode yaitu AA, gitu. Itu penyusun protein terdiri atas 20 jenis. Sebenarnya ada banyak, namun kali ini kita belajar 20 jenis asam amino. Apa saja sih? Oke, pembagian asam amino di mana dibagikan menjadi 3 golongan berdasarkan atau 3 kelompok berdasarkan sifat fisika kimia. Penyusun protein itu ada 20 asam amino. Apa saja? Untuk sifat fisika kimia asam amino yang sifatnya polar ada 6, yaitu asparagin, sistein, glutamin, serin, treonin, dan tirosin. Lalu untuk kelompok yang sifatnya nonpolar yaitu ada alanin, glisin, isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, prolin, triptofan, dan valin. Sedangkan untuk asam amino bermuatan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu muatan positif atau yang sifatnya asam dan muatan negatif atau yang basah. Di mana yang asam yaitu ada asam aspartat dan asam glutamat. Sedangkan kalau yang basah ada arginin, histidin, dan lisin. Teman-teman, di sini asam amino dikenal atau disingkat dalam 3 huruf. Misalnya asam aspartat dikenal dengan ASP, gitu ya. Jadi teman-teman kalau lihat artikel ada 3 angka, 3 huruf, itu merupakan asam amino. Nah, protein yang hanya tersusun atas asam amino dan tidak mengandung gugus kimia disebut protein sederhana. Contohnya yaitu ribonuklease, ya, kemotripsinogen. Sedangkan protein yang mengandung bahan lain selain asam amino seperti derivat lipid, karbohidrat, sebutannya adalah lipoprotein misalnya. Jadi lipoprotein yaitu protein yang mengandung lipid. Glikoprotein adalah protein yang mengandung gula. Tadi sudah diketahui bahwa beberapa molekul asam amino dapat berikatan satu sama lain membentuk suatu senyawa disebut peptida. Kalau ada 2 peptida, artinya peptida yang dibentuk oleh 2 molekul asam amino. Polipeptida artinya peptida yang molekulnya terdiri dari banyak molekul asam amino. Jadi itu merupakan suatu ikatan-ikatan antar asam amino, gitu ya. Klasifikasi protein itu kalau kita lihat, pertama dilihat ada strukturnya juga, gitu ya. Kalau dari struktur, di situ ada 3 ya. Ada protein globular,
gitu. Lalu ada protein konjugasi atau protein sederhana. Lalu ada protein fibrosa dari kata suatu serabut ya, gitu. Nah, di mana protein globular ini larut dalam larutan yang garam dan asam. Nah, terus mudah berubah di bawah pengaruh suhu. Lalu konsentrasi garam apabila terlalu tinggi itu mudah mengalami denaturasi. Kalau protein konjugasi tadi merupakan protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non asam amino. Kalau protein fibrosa memiliki daya larut yang rendah, kekuatan mekanis yang tinggi, dan tahan terhadap enzim pencernaan. Gitu. Selain struktur yang tadi, globular, konjugasi, dan serabut atau fibrosa, protein juga dibagi berdasarkan fungsi. Nah, di sini ada tipe-tipe protein yang berdasarkan fungsi. Seperti kalau protein yang fungsinya sebagai atau tipe protein yang struktural itu contohnya adalah kolagen. Kalau tipe proteinnya yang penyimpan asam amino itu fungsinya ovalbumin, contohnya kasein. Tipe protein yang sebagai transport hemoglobin ya. Tipe protein hormonal contohnya insulin, gitu ya, fungsinya insulin sebagai koordinasi. Nah, selanjutnya adalah struktur protein. Nah, ada macam-macam struktur protein, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, adapun struktur protein ini menunjukkan dari tingkat protein sederhana hingga suatu protein yang kompleks atau disebut protein kuartener. Kalau teman-teman perhatikan, di sini struktur protein itu ada 4 ya. Kalau yang pertama terdiri hanya dari untaian asam amino saja. Ya, misalnya glisin, alanin, sistein, prolin gitu. Dan juga dihubungkan oleh ikatan antara asam aminonya dihubungkan oleh ikatan kovalen. Lalu kalau yang kedua, kalau teman-teman perhatikan itu merupakan struktur protein sekunder ya. Kalau sekunder, teman-teman lihat itu bentuknya spiral ya, dimana struktur sekunder merupakan struktur protein dengan pola berbentuk spiral yang umumnya dia itu berupa alpha helix dan beta sheet. Beta sheet itu kalau yang ini teman-teman beta sheet itu merupakan lipatan-lipatan akibat interaksi antar atom. Kalau alpha helix dia umumnya bersifat atau berbentuk spiral gitu ya. Nah, kedua struktur ini distabilkan oleh adanya ikatan hidrogen gitu. Terus yang ketiga adalah struktur tersier. Tersier merupakan struktur 3 dimensi atau gabungan antara adanya struktur primer yang merupakan satu untaian, lalu ada alpha helix dan beta sheet di mana membentuk 3 dimensi. Lalu yang keempat ada struktur kuartener yang merupakan satu atau lebih polipeptida ya, atau lebih dari satu unit, dimana sebagai contoh itu kolagen ya. Kolagen dimana hemoglobin juga terdiri atas alfa dan beta sheet ya, beta ikatan gitu ya, dengan suatu hemoglobinnya gitu. Konformasi protein sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, misalnya temperatur, pH, kadar garam yang dapat merusak ikatan. Kalau teman-teman mengingat pelajaran enzim, maka teman-teman kurang lebih sudah paham ya. Nah, jadi misalnya di sini pH. Kalau misalnya pH rendah, nah nanti di sini ada konsentrasi proton yang akan tinggi. Oleh karena itu, nanti ada gugus amina asam karboksilat mengalami protonasi ya. Lalu kalau misalnya pH-nya terlalu tinggi, apa yang terjadi? Konsentrasi protonnya itu menjadi rendah sehingga
asam amina dan asam karboksilat mengalami deprotonasi. Seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan suatu konformasi protein dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, sebagai contoh di sini adalah struktur kuartener, yaitu hemoglobin. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada ikatan alfa dan ikatan beta ya. Terus di mana dia saling mengikat, ada heme atau iron ya di situ. Nah, di sini ada yang merupakan protein primernya, lalu ada protein sekundernya gitu ya, ada beta chain atau disebut beta sheet gitu. Nah, sifat protein dimana terbagi menjadi satu, muatan protein sangat dipengaruhi oleh pH tadi yang sudah Ibu sebutkan. Apabila pH-nya rendah, dimana ada gugus-gugus amina dan asam karboksilat mengalami protonasi ya. Jadi kalau pH-nya tinggi mengalami deprotonasi. Jadi ada perbedaan di situ ya. Lalu bentuk asam dari protein mempunyai keseimbangan dengan bentuk basa. Protein dapat dipisahkan berdasarkan pH. Rantai samping dari asam amino memiliki sifat polar dan nonpolar. Jadi rantai samping yang menunjukkan ia golongannya berdasarkan sifat fisika kimianya. Oke, terkait materi metabolisme protein, umumnya protein yang terdapat dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus halus menjadi asam amino, kemudian diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Nah, sebagian asam amino diambil oleh hati. Protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Apabila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino itu akan dirubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi suatu urea. Nah, hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Katabolisme protein secara garis besar, metabolismenya protein sebagai berikut. Asam amino dibuat dalam hati atau dihasilkan dari proses katabolisme protein dalam hati, kemudian dibawa oleh darah ke jaringan, kemudian untuk digunakan. Nah, proses anabolik atau katabolik terjadi dalam jaringan di luar hati. Asam aminonya berasal dari 3 sumber, yaitu absorpsi melalui dinding halus, penyerapan melalui dinding halus, terus hasil penguraian protein dalam sel dan hasil sintesis asam amino dalam sel. Sedangkan rata-ratanya tiap hari itu 1-2 gram protein per kilogram berat badan diubah menjadi senyawa lain. Nah, jumlah asam amino dalam darah tergantung dari jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan pada proses pencernaan protein sehingga terbentuk asam amino melalui proses hidrolisis oleh enzim-enzim, yaitu ada enzim pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, aminopeptidase, tripeptidase, dan dipeptidase. Setelah protein dirubah menjadi asam amino, maka dengan proses absorpsi melalui dinding halus, asam amino tersebut sampai ke dalam pembuluh darah. Nah, ketika dalam keadaan berpuasa, konsentrasi asam amino dalam darah yaitu sebesar 3,5 sampai 5 mg per 100 ml darah. Apabila setelah makan, maka sumber protein menjadi naik, yaitu sekitar 5 sampai 10 per 100 ml darah. Apabila setelah 4-6 jam kemudian konsentrasinya akan turun kembali. Katabolisme asam amino atau nitrogen asam amino itu ada 4 ya, ada transaminasi, deaminasi oksidatif, pembentukan asetil koenzim A, dan siklus urea. Apa itu transaminasi? Transaminasi merupakan proses katabolisme
asam amino yang melibatkan pemindahan gugus asam amino satu ke gugus asam amino lainnya. Jadi pemindahan gugus asam amino dari asam amino satu ke asam amino lainnya. Nah, reaksi pelepasan gugus asam amino dikatalisis oleh enzim transaminase atau aminotransferase. Gugus amino dari asam amino yang dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam pirufat, alfa-getoglutarat, dan oksaloasetat. Reaksi transaminasi. Nah, sebenarnya ada 2 enzim transaminase yang dapat digunakan, yaitu GOT dan GPT. GOT yaitu glutamat oksaloasetat transminase yang disebut juga dengan aspartat aminotransferase, dan GPT yaitu glutamat pirufat transaminase atau yang disebut dengan alanin aminotransferase. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini adalah reaksi transaminasi yang dikatalisis oleh enzim GPT. GPT atau glutamat pirufat transaminase atau yang disebut dengan alanin ya, alanin aminotransferase. Coba teman-teman perhatikan, alanin ditambah alfa ketoglutarat terus dengan enzim alanin aminotransferase menjadi pirufat dan glutamat. Nah, enzim alanin transaminase ini memiliki peran penting dalam ekskresi nitrogen dari sel-sel otot rangka. Ya, nitrogen ini berasal dari asam-asam amino yang dikatabolisme di otot rangka, kemudian diubah dan dipindahkan ke dalam asam pirufat yang sebagian besar merupakan hasil glikolisis, gitu. Kedua adalah deaminasi oksidatif. Nah, yaitu pemecahan gugus amina dari asam glutamat menjadi ion amonium dan alfa ketoglutarat. Nah, dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase dengan kofaktor NAD+ atau NAD+ yang ada dalam mitokondria. Reaksi ini dapat menggabungkan amonium ke glutamat atau melepaskan amonium dari glutamat. Reaksi bolak-balik ya. Nitrogen yang diikat glutamat berasal dari reaksi transaminasi asam amino lain. Reaksi oksidatif deaminasi itu dilakukan dengan penghilangan gugus amina dari glutamat. Kalau teman-teman perhatikan reaksinya, di mana glutamat dan NAD dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase menghasilkan suatu amonia dan alfa ketoglutarat. Nah, teman-teman perhatikan nih, di sini amonia ini akan masuk ke dalam siklus urea, kemudian alfa ketoglutarat itu akan diproses kembali atau proses transaminasi kembali, gitu. Nah, jadi enzim glutamat dehidrogenase itu bekerja dengan melepaskan gugus amina dari asam glutamat dengan NAD atau NAD+, gitu ya. Nah, intinya reaksi deaminasi itu gugus amina akan dikeluarkan sebagai nitrat atau sebagai amonia. Pembentukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat. Ada 2 jalur metabolisme yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A, yaitu pertama melalui jalur pirufat, yang kedua melalui jalur asam asetoasetat. Oke, teman-teman, perhatikan. Tadi ada jalur pembentukan asetil koenzim A melalui pirufat dan melalui asetoasetil koenzim A. Nah, kalau di pirufat asid, teman-teman bisa nanti searching sendiri terkait strukturnya. Di situ ada struktur asetil dan ada karboksilat ya. Nah, nanti di situ ada terjadi pelepasan hidrogen dan karbon dioksida, sehingga asetil ini akan masuk ke dalam mitokondria, di mana akan bertemu dengan koenzim A ya, yaitu suatu enzim, lalu terbentuklah asetil koenzim A, gitu.
Oke, selanjutnya adalah siklus urea. Nah, siklus urea ini teman-teman kalau masih ingat itu berkaitan dengan reaksi deaminasi, yaitu hasilnya amonia ya, dimana amonia ini kemudian akan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk urea. Nah, gugus-gugus amin yang akan dilepaskan menjadi amonia selanjutnya masuk ke dalam siklus urea dalam hati. Nah, dalam siklus ini dihasilkan suatu urea yang selanjutnya dikeluarkan melalui ginjal berupa urin. Lalu ada metabolisme kerangka karbon dari asam amino. Nah, itu berupa pemecahan asam amino bentuk zat antara metabolit utama yang dapat diubah menjadi glukosa atau dapat dioksidasi pada daur ulang asam sitrat. Kerangka karbon 20 asam amino pembentuk protein disalurkan menjadi 7 molekul yaitu asetil koenzim A, asetoasetil koenzim A, pirufat, alfa-kletoglutarat, suksinil koenzim A, fumarat, dan oksaloasetat. Asam amino yang dipecah menjadi asetil-koenzim A atau asetoasetil-koenzim A disebut ketogenik, sedangkan asam amino yang dipecah menjadi pirufat, alfa-ketoglutarat, dan suksinil-koenzim A, fumarat atau oksaloasetat disebut glukogenik. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.